untuk membebaskan orang Israel. Nanti kalian baca di Keluaran 3 ya saudara-saudaraku. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Makanya Nabi Musa mempertanyakan siapa namanya. Ini saya tunjukkan dalilnya ya. Saya bacakan. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Dalam bahasa Ibraninya Eyeh Asek Eyeh. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yod-Heh-Vaveh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Nah, ini namanya untuk selama-lamanya, saudaraku. Kemudian ada sampai 3 kali Bapa menyatakan namanya Yod-Heh-Vaveh ini. Di ayat 16 Yod-Heh-Vaveh, di ayat 18 Yod-Heh-Vaveh. Jadi inilah nama yang disembah oleh Nabi Musa, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Baik. Dan bukan hanya Nabi Musa yang menyembah Yod-Heh-Vaveh. Sebentar dulu, sabar dulu. Oh, belum ya. Lanjut. Ya, giliran saya tuh dong bertanya juga samamu, ya kan? Sabar teman-teman, sabar ya. Sabar ya. Sabar, tenang, kita santai aja kok. Iya, sabar. Saya tunjukkan lagi data. Karena bukan hanya kepada Nabi Musa Bapa berfirman, akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Bukan hanya kepada Nabi Musa, tapi banyak nabi-nabi yang mengkonfirmasi siapa nama yang disembah oleh nabi-nabi atau orang Israel. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Bapak Yod-Heh-Vaveh juga berfirman kepada Nabi Yesaya ini, Nabi Yahya. Kepada Nabi Yahya, Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Kemudian kepada Nabi Yeremia, wow, haleluya, ya, Nabi Yeremia yang di dalam mulutnya ditaruh firman Bapa, yaitu Yeremia 16 ayat 21, saudaraku. Oleh sebab itu, lihatlah, aku akan membuat mereka mengetahui waktu ini. Aku akan membuat mereka mengetahui tangan dan keperkasaanku, dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Yod-Heh-Vaveh. Wow, haleluya, tepuk tangan dulu, saudaraku. Oke, saya sudah mengutip 3 ayat di dalam kitab suci yang ditulis oleh nabi-nabi, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya yaitu Yahya, dan juga Nabi Musa, bahwa mereka menerima firman dari Bapa. Bapa memperkenalkan namanya adalah Yod-Heh-Vaveh. Nah, pertanyaan saya kepada Nandar kan membawa atau mengutip firman Allah di Quran Taha 14, yang dimana kalau kita baca itu dari ayat 9 itu berkesinambungan, itu menjelaskan kisah Musa. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu begitu pede kalau Musa, karena Musa di dalam kitabmu kan Bani Israel, dijelaskan di dalam kitabmu Musa itu diutus kepada Bani Israel, dia orang Israel. Kenapa kamu begitu pede bahwa Musa orang Israel itu menyembah Allah, sementara Taha 9-14, apakah itu tulisan Nabi Musa atau pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri? Silakan. Baik, ya, saya tanggapi dulu pernyataan dari Mbak Mikana. Jadi Mbak Mikana ini mengatakan bahwa Tuhan bangsa Israel itu namanya Yahweh dengan membaca sebuah terjemahan. Itu terjemahan, ya. Kita lihat original teksnya. Salah satu yang dibaca oleh Mikana yaitu Yesaya 42 nomor 8. Ya, di sini ada tertulis, aku ini Yod-Heh-Vaveh. Ini kalau dalam original teksnya ya, itulah namaku. Sekarang kita baca. Ani Yod-Heh-Vaveh
baik. Ani akulah yudhe paphe, akulah Yahweh. Kalau orang Kristen bilangnya Yahweh. Hu semi, dialah namaku. Jadi Mbak Mikana ini mengatakan bahwa Tuhan Musa itu namanya Yahweh, merujuk kepada kitab yang berbahasa Ibrani. Betul atau tidak? Saya tanya singkat saja. Betul atau itu tidak? kan sudah ditunjukkan itu yang berbahasa Baik, Ibrani betul atau situ, tidak? Yotefa. Mbak Iya, Mikana ini iya, betul. merujuk bahwa Tuhannya Musa bernama Yahweh. Yotefa, kalau kami bacanya Yahweh. Ya, baik. Ya. Merujuk kepada Yesaya 42 nomor 8 atau Dan juga Keluaran 3:15. Ya, Keluaran 3:15, di situ Keluaran 20 ayat kedua juga mengatakan hal yang sama. Nah, di dalam Yesaya 42 di sini katakan Ani aku Yudhepape Yahweh Hu Shemi, dialah namaku. Pertanyaan saya kepada Mbak Mikana, ya, kita tektokan saja, nggak usah panjang-panjang. Naskah berbahasa Ibrani yang kita baca, yang kita menjadikan rujukan ini baru ada tahun berapa? Nabi Musa itu menulis dalam bahasa Ibrani. Baik, saya Yang pertanyaan saya tadi, Mikana, yang saya Mikana. tanya tadi di Baik. dalam kitabmu itu tahap Ya, sabar, 9 nanti saya sampai jawab. 14, Saya apakah jawab. itu tulisan dan pengakuan Nabi Musa itu sendiri, yang dimana Baik. Nabi Musa dalam kitabmu adalah Bani Israel? Ya, nanti saya jawab semua pertanyaanmu, akan saya jawab, gampang itu, Mas. Kembali, Tuhan bangsa Israel atau Tuhannya Musa menurut Mikana itu adalah Yahweh. Bukan menurut saya, tapi itu firman Tuhan. Baik, kan ini yang Dalam dibaca kitab Mikana suci. kan, ini kan, yang ini kan, betul kan? Iya kan di situ Ani Ya, Yotefa Husemi. Naskah yang ini kan, baik, itu yang saya tunjuk sekarang ini naskah apa namanya? Kodeks apa namanya? Yang jelas di situ berbahasa Ibrani. Yang saya tahu itu Nabi Musa itu menulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Yang jelas bukan bahasa Arab. Baik, biar lebih mudah, Mikana, saya tanya kepada Mikana. Yang jelasnya Nabi Baik, Musa sabar. itu menulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Baik. Semua Ya, dunia baik. tahu, Sabar Tuhan dulu. mengetahui Sabar itu. dulu, Nggak usah sabar dulu, sabar dulu. kodeksnya. Kalau naskah-naskahnya itu ada di sabar Museum dulu. Israel. Sabar Nandar. dulu, sabar ya. Sabar. Ya saya sabar, tapi Sabar, kamu nggak nih. usah memframing. Loh, Nggak saya usah tidak kamu memframing. berusaha untuk memframing. Saya Udah tidak jelas-jelas memframing. Nabi Musa Sabar, itu Mikana. menulis dalam bahasa Ibrani, bukan Baik. menulis dalam bahasa Arab. Nah sekarang pertanyaan saya jawab, Sabar apakah dulu, Taha sabar. 9 ayat 4 Taha ayat 9 sampai 14 itu tulisan dan pengakuan Nabi Musa Baik. itu sendiri? Baik. Quran surat Toha ayat ke-14, Quran surat Toha ayat ke-14 itu adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad perihal bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya kepada Musa. Sudah saya jawab ya. Sekarang kita kembali ke dalam Torah. Baik, Artinya saya tanya. bukan Sabar tulisan dulu. dan pengakuan Nabi Musa. Jadi nggak Sabar pernah dulu. berarti Nabi Ini- Musa. Di mana pengakuan Nabi Musa Baik. dia menyembah Allah? Ada nggak tulisan Ya, dan itu. pengakuan Nabi Musa itu Quran sendiri dia surat menyembah Allah? Toha ayat ke-14 itu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya namanya adalah Allah. Baik, sekarang Kan itu kan sekarang pengakuan kita dari Yahweh nabimu. dulu. Ya itu di dalam Al-Quran. Jelas Iya di dalam pengakuan Al-Quran. nabimu karena Iya, sabar dulu. Sabar dulu, itu Bikana. hanya pengakuan dari Nabi saudara. Iya. Walaupun kalian mengimani, kalian hanya begitu. mengimani itu Ya, kan dari baik, Allah. Sabar dulu. Tapi artinya itu kan bukan tulisan Nabi Baik, Musa. sabar dulu ya. Itu terserah kamu, saya sudah menjawabnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Mikana, perhatikan wajah saya. Perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu ditulis tahun berapa? Mulai 1500 tahun sebelum Masehi Nabi Tunjukkan Musa. apa kodeksnya? Loh, Kitab Yahudi saya yang sekarang nggak ini, mungkin. Mikana, sabar dulu. Kamu ngerti nggak? Apa mungkin saya itu memegang kitab Baik. naskah Ibrani? Baik, Emangnya baik, siapa saya yang menyimpan naskah Ibrani di rumah saya? baik. Tentunya yang menyimpan itu adalah museum di Israel. Bukan. Ya saya Tuhan, tidak. ini Saya gimana sih? Mikana, pula saya di tidak seluruh bertanya. dunia ini Saya tidak bertanya tentang mengetahui siapa yang dan menyimpan. Yang saya menyetujui tanya. dan Sabar percaya dulu. bahwa yang Sabar. menulis kitab suci Torah itu Nabi Musa, bukan ya Nabi Baik. Yeremia. Baik, oke, boleh saya tanggapi. Kodeks Perjanjian Lama yang dibaca oleh orang Yahudi, yang dibaca oleh orang Kristen sekarang, ditulis tahun berapa? Kodeks apa Ini namanya? jangan
jangan tanya kodeks yang jelas. Loh, kok yang jangan saya tanya kodeks? ketahui, Nabi Oh, Musa jangan tanya itu kodeks, berbahasa kodeks. Kamu tahu Ibrani. nggak, teman-teman? Dia itu berbahasa Baik. Ibrani dan menulis dalam tunjukkan bahasa data sekarang. Ibrani. Kita tunjukkan data ya. Sedangkan di dalam Quran Taha Di mana 9 sampai tunjukkan 14 datanya? itu bukan pengakuan Nabi Musa, itu bukan tulisan Nabi Baik. Musa. Baik Nah, sedangkan Keluaran 3 ayat 15 itu pengakuan dari Nabi Musa, tulisan Nabi Musa itu sendiri. ya. Kodeks tertuanya apa? Kan orang Kristen sekarang punya, orang Ya mereka Yahudi menulis dalam punya berbahasa namanya Ibrani. Mikana. Kan sudah diterjemahkan, kita sudah bisa membacanya. Mikana. Orang Yahudi dan Kristen. Jadi maksudmu Nabi Musa Sabar itu dulu. menulis dalam bahasa apa? Jadi dalam bahasa Arab gitu? Saya tidak bertanya tentang Musa menulis dalam bahasa apa. Yang saya tanya, Iya, Yang Nabi saya Musa itu tanya, menulis sabar dulu. dalam bahasa Ibrani. gini aja Mikana, saya jelaskan dulu ya biar kamu paham ya. Biar kamu paham. Teman-teman, kalau kita mencari saat ini, detik ini dan sekarang juga, kodeks tertua perjanjian lama yang dikanon oleh orang Kristen maupun Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim maupun Pentateuch ya, Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Tadi Mikana salah ngomong. Bukan apa tadi, Babudar. Udah nggak usah kamu bermain. Nggak salah ngomong saya teman-teman. Nggak salah ngomong. Sabar dulu. Saya tidak. Tadi saya bilang Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Apa tadi? Itu udah benar, Bemidbar, bukan. Itu udah benar. Udah. Itu hanya dialek saja ya. Baik. Ya dong, kamu. Teman-teman, saya tunjukkan. Ya. Kodeks tertua perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu paling lama adalah 930 Masehi. Namanya Kodeks Aleppo. Kodeks Aleppo ini adalah perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani yang paling tua. Ya, tetapi dia tanpa nikut, tanpa harokat, tanpa tanda baca. Yang lengkap yang sekarang ini, ya ini nih, Kodeks Aleppo dianggap tertua namun kini tidak lengkap karena tidak ada harokatnya. Kodeks Leningrad 1008 Masehi adalah manuskrip lengkap tertua yang utuh tuh. Nah, yang kita baca barusan ini, inilah yang namanya Kodeks Leningrad. Kodeks Leningrad, Westminster Leningrad Kodeks itu baru ada 1008 tahun setelah kelahiran Yesus. Namanya Yesus, Bas. Ya, Nama Tuhan saya Yesus. Baik. Kodeks tertua bahasa Ibrani yang diimani oleh orang Yahudi yang namanya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim ataupun perjanjian lama yang diimani oleh Kristen baru ada tahun 1008 Masehi. Jarak Musa dengan Yesus 1500 tahun. Jarak kamu nanti saya turunin kalau jarak kamu Yesua. Baik. Jarak Yesua dengan Mose 1500 tahun. Jarak Yesua dengan perjanjian lama atau Tanakh itu 1008 tahun. Kalau kita kalkulasikan berarti 2500 tahun jarak Nabi Musa dengan kodeks tertua bahasa Ibrani perjanjian lama. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengutip ayat-ayat Torah, dia literasinya dari yang berbahasa apa? Karena perjanjian lama itu kan yang berbahasa Ibrani baru ada 1000 tahun setelah Yesus terangkat, setelah Yesua terangkat. Ayo, saya tanya kepada Mikana, ketika itu Yesua menyebut Tuhannya sebagai apa namanya? Karena yang paling tua itu namanya baru ada Leningrad tahun 1008 Masehi setelah Yesua terangkat ke sorga menurut iman Kristen. Silakan jawab. Oke, jadi gini ya. Di Laut Qumran ditemukan naskah Laut Mati yang itu kira-kira bentar. 3 sebelum Masehi. Nah, artinya bahwa memang tulisan para nabi itu kan disalin tuh ke bahasa Ibrani. Nabi Musa itu kan menulis kitab suci dalam bahasa Ibrani. Kemudian kan pasti disalin lagi. Makanya ditemukanlah naskah Laut Mati di Gua Qumran dan disimpan di Museum Israel. Makanya saya bilang kalau naskah-naskah
yang berbahasa Ibrani, naskah-naskah tertua itu ada disimpan di Museum Israel. Nah, kalau Nandar suruh saya tunjukin naskahnya, ya saya siapa yang menyimpan naskah Ibrani yang tertua itu disimpan di Museum Israel. Tetapi seluruh dunia tahu bahwa yang menulis kitab suci Torah, kitab Torah, yaitu Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Nabi Musa. Nah, kitab Yosua ditulis oleh Nabi Yosua, Hakim-Hakim ditulis oleh Nabi Samuel. Kemudian juga kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia. Di mana tadi saya sudah tunjukkan dalilnya di situ bahwa nabi-nabi tersebut mengkonfirmasi mereka itu menerima firman dari Bapa, dan Bapa berfirman, Ani Yotevave Husemi, akulah Yotevave, itulah namaku. Jadi itu atas tulisan nabi-nabi tersebut. Mereka kan diperintahkan tuh ke Nabi Musa, tuliskanlah firmanku ini dalam satu kitab, kan gitu. Oke, sebentar ya. Teman-teman dukung dong, support dong Sinandar ini ya, support apa sih? Baik, Mikana, sebentar. Baik. Keluaran 17:14. Baik. Lalu Tunjukkan berfirmanlah, original teksnya coba. Yang kamu Keluaran 17:14. Ya, Keluaran 17 itu silakan kamu tunjukkan original teksnya. Itu naskah apa yang dibaca? Yang berbahasa Ibrani, yang jelas kan sudah disalin ini. Kita kan sudah bisa melihat berbahasa Ibraninya. Nah, kalau kamu begitu, kamu tunjukkan dong di tahap 14 itu kodeksnya di mana, naskahnya jadwalnya di mana, kan gitu kalau kayak gitu. Kan kita sudah tahu nih. Begini Nandar. Seluruh dunia tahu bahwa Al-Qur'an itu ditulis dalam bahasa Arab. Seluruh dunia juga tahu bahwa kitab Torah, ya, kitab Tanakh itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Ya kan, kamu harus ikuti itu, nggak usah kamu tunjukkan kodeksnya. Loh, kalau kamu suruh saya tunjukkan kodeksnya, emangnya siapa saya yang menyimpan kodeks itu? Mikana, saya tidak meminta tunjukkan kodeks. Yang saya tanya, kodeks apa yang kamu baca itu? Ya, itu sudah disalin dari naskah tertua yang ada di Museum naskah Israel. Tertua tahun berapa? Saya tanya, naskah tertua tahun berapa? Ya, ada di Museum Israel itu adalah yang ditemukan di yang Laut saya Turan, tanya, naskah Laut Mati 3 sebelum yang saya Masehi. tanya, perjanjian lama bahasa Ibrani yang kamu baca itu bersumber dari kodeks apa? Contoh begini nih ya. Ini gua kasih tahu. Nah, ini kan cuma bermain-main di kodeks dulu ya. ini Gua kasih tahu. Saya tidak bertanya. Sabar dulu. Kodeks dari kitabmu mana dulu. rupanya? Saya tidak bertanya, sabar dulu. Saya tidak bertanya Westminster Leningrad ini disimpan di mana, tidak bertanya itu. Yang saya tanya, sumber yang kita baca sekarang ini ya, Ani Yudhepape Husemi Yukbodi Le Aherlo Aten Yudhelati Lapsilim. Nah, ini kan bahasa Ibrani nih. Namanya Kodeks Leningrad. Nah, yang kamu baca kodeks apa gitu loh. Yang kamu baca ini kodeks apa? Kenapa? Karena perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada yang lebih tua, lebih lengkap daripada Leningrad Kodeks. Nah, masalahnya Leningrad Kodeks dengan Musa jaraknya 2500 tahun. Dan kalau Mikana mau tahu kodeks yang paling itu, Nandar itu kan karena udah diulang, disalin berulang-ulang. Saya jelaskan. Bentar, gini, jangan kamu bermain kodeks, karena saya percaya naskah-naskah Ibrani yang tertua itu disimpan di Museum Israel, dan itu kan sudah disalin dan sudah disalin ke media elektronik. Dan saya bisa di sini membaca yang sudah ada teks analisisnya. Dan saya itu adalah tulisan nabi-nabi yang sudah disalin ke dalam kertas ataupun ke media elektronik ini. Bukan gini. Nandar, kan sudah saya kasih tahu, naskah tertua yang berbahasa Ibrani dan Aramaik itu disimpan di Museum Israel. Nah, kalau kamu saya yang tidak kamu tanya baca, disimpan. bentar dulu. Nandar. Saya tidak tanya yang disimpan, yang saya tanya yang kamu baca itu. Saya mau tanya kalau begitu, emangnya apa namanya? Kodeks dari kitabmu yang tertua, naskah Islam itu dimana? Islam itu tidak pernah bersumber dari kodeks, karena Islam itu Al-Quran itu metode transmisinya adalah dengan human software, bukan dengan kodeks. Tidak ada dasar dan dalilnya.
Hah? Human software, tahu nggak human software? Dengan hafalan, tradisi lisan, tradisi oral. Ya ampun, Baik. berarti hanya dari Oke, mulut ke mulut udah. begitu. Iya, baik. Sekarang gini ya. Berarti Quran Saya itu tanya, hanya dari sabar dulu, mulut ke sabar mulut. dulu. Nggak Mikana, ada naskah Mikana, sabar dulu, tertuanya. Mikana, Bagaimana sabar kamu dulu. percaya itu firman Mikana, Allah kalau hanya dari sabar mulut ke dulu. mulut? Mikana, sabar dulu. Ini konklusi yang ingin saya sampaikan dari apa yang saya tanyakan itu begini. Jadi Udah kata gini Yud-Hep, aja, gini sabar aja dulu. Nanda. Gini Sabar aja. dulu. Tunjukkan tulisan Sabar Nabi dulu. Musa entah itu sudah di dulu. Enggak, tunjukkan Saya aja mau tulisan ngomong. Nabi Musa kalau Nabi Musa itu menyembah Sabar Allah. dulu. Ya, sabar dulu. Kamu kan sekolah, harusnya ngerti dong yang saya bahas Enggak itu gini, apa. karena kamu itu kan membawa kodeks, sementara kan saya tidak menyimpan kodeks. Saya Naskah sabar Ibrani dulu, tertua itu Mikana, kan saya belum disimpan di selesai. Mesir Israel. Kan saya di akan sini jelaskan. kita apple to Aduh. apple. Saya Ya, jelaskan, kitab saya jelaskan, dengan saya kitab, jelaskan. Quran dengan Saya jelaskan. Holy Bible saya dengan jelaskan. Tanak. Saya jelaskan, Mikana. Sabar dulu, Mikana. Ini ilmu saya Kamu jelaskan aja ya. nggak bisa jawab pertanyaan saya, Nandar. Nandar Saya saya jelaskan. tanya Taha 9 ayat. Toha ayat 9. 9 Toha sampai itu surat 14. 20, bukan surat 9. Iya, Taha ayat 9 sampai 14. Kan kamu bilang itu kan bukan tulisan Nabi Musa toh? Bukan tulisan Nabi Musa toh, betul nggak? Baik. Ya Oke, jawab saya dulu, jelaskan jangan baik. boleh? Bukan Saya tulisan jelaskan Nabi Musa boleh? kan? Baik, Ya, silakan. tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita berbicara tentang siapa nama Tuhan yang disembah Musa. Ya. Tuhan yang disembah Musa itu namanya adalah Allah, bukan Yahweh. Dengarkan saya jelaskan sampai selesai ya. Saya Ya, jelaskan makanya sampai gini selesai. aja, Saya jelaskan Nggak usah sampai selesai. menjelaskan, Dengar dulu, tunjukkan dengar dulu. dalilnya. Tunjukkan Dengar dulu. dalilnya. Bahwa Nabi Mau denger Musa apa itu enggak? sembah Allah. Saya jelaskan dulu, baru nanti kamu menjelaskan apa atau menanggapi apa yang saya katakan. Teman-teman, Ya udah, silakan. kalau kita ditanya oleh siapapun, Bang Nandar, siapa Tuhannya Musa menurut Quran? Allah. Di mana dasar dan dalilnya? Quran surat Toha ayat ke-14. Ketika Allah menyatakan namanya kepada Musa bukan Yahweh, tetapi Allah. Alef, lamet, he. Satu. Itu dalil Quran. Nah, ketika kita bertanya kepada Mikana, siapa nama Tuhan daripada Musa? Dia katakan namanya Yahweh. Lantas saya bertanya dong, ya, sumber pijakan literasi yang kamu pakai bahwa Tuhan Musa itu namanya Yahweh itu dari mana? Ternyata Tuhan yang bernama Yahweh ini, perjanjian lama yang paling tua namanya ini, Westminster Leningrad Codex. Ini perjanjian lama berbahasa Ibrani tertua. Baru ada 1008 tahun. 1008 tahun setelah Yesus ke sorga menurut iman Kristen. Ini saya bacakan. Ani Yudhep Pape Husemi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ternyata ini baru ada 1000 tahun setelah kelahiran Yesua HaMasyiah. Sedangkan jarak kodeks ini dengan Musa itu 2500 tahun. Siapa yang nulis Leningrad Codex? Nggak tahu. Satu. Teman-teman, ini saya tunjukkan Mikana ya. Nah, ternyata kodeks yang tertua perjanjian lama itu adalah bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Seperti apa Septuaginta? Seperti ini. Namanya LXX. Ini 300 tahun sebelum Yesus. Namanya naskah Septuaginta. Saya bacakan. Ego Kurios Hotheos. Namanya Theos. Bukan Yahweh. Ayo. Makanya saya tanya, sumber rujukan Tuhannya Musa bernama Yahweh itu dari mana? Ternyata 1000 tahun setelah Yesus terangkat ke sorga. Masalahnya Yesus tidak pernah menyebut Tuhannya sebagai Yahweh. Mau saya kasih tahu. Yesua menyebut nama Tuhannya itu seperti apa? Ini saya tunjukkan. Hei, jangan kemana-mana. Saya minta tunjukkan tulisan dan pengakuan Nabi Musa. Nanti kamu tanggapi. Menyembah Nanti kamu Allah. tanggapi. Perhatikan dulu. Ya Tuhan. Saya tanggapi. Saya mana ya? Syriac Bible. Mana nih Syriac Bible? Baik, ini saya tunjukkan Mikana ya. Mikana tahu tidak kalau Yesua itu sehari-hari berbahasa apa? Tahu atau tidak? Kenapa diam? Udah
udah nih, udah sekarang giliran saya. Belum, Tunjukkan dalil. jawab singkat dulu. Yesua itu sehari-hari berbahasa apa? Oke, saya jawab sesuai dengan firman Tuhan saja. Yang tertulis di dalam kitab suci. Yesua itu sehari-hari bahasanya bahasa apa? Tahu atau tidak? Matius 5:37 ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, oke. Berbahasa Ibrani ketika dia datang ke dunia. Mana ada Yesua bahasa Ibrani? Ya Tuhan, makanya dengar dulu. Yesua itu bahasa Aramaik. Ini saya tunjukkan, sabar. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Oh ya udah. Saya selesaikan dulu. Nanti Mikana tanggapi ya. Teman-teman, Yesua itu sehari-hari menggunakan bahasa Aramaik. Saya tunjukkan ya. Ini nih namanya The New Testament in Syriac atau namanya Pesita Bible. Kita buka di dalam Markus. Ya, Markus 12. Ya, Markus 12. Ini Sefer Markos ya, Markus 12 ayat 29. Ada enggak kata Yahweh di situ? Nah, baik ya. Ini Markus 12 ayat ke-29 di dalam bahasa Suryani atau Aramaik. Omar leh Aiso, namanya Iso ya, atau Yesu. Omar leh Aiso, berkatalah Iso kepadanya, kademoy men kulhun, inilah hukum yang terutama, kukedone, yaitu Sema Israel, dengarkanlah wahai bangsa Israel, Morio Alohan, Morio Hathu, jeder kon. Ternyata nama Tuhannya Musa Allah, bukan Yahweh. Ini naskah Pesita loh. Di mana naskah Pesita ada Tuhannya Yesua bernama Yahweh. Coba tunjukkan kata Yahweh di dalam naskah Pesita, nggak ada. Di dalam Septuaginta nggak ada. Ternyata baru ada 1000 tahun setelah Yesua meninggal, setelah Yesua terangkat ke sorga. Data yang kamu gunakan bahwa Tuhan Musa itu namanya Yud-Heh-Vav-Veh, itu naskah 1000 tahun setelah Yesua. Dengan Musa jaraknya 2500 tahun. Mana bisa kita mempercayai sebuah kitab yang tidak dikonfirmasi sendiri oleh Yesua? Jeder kawan. Ayo kawan. Ya. Oke, gini. Sebelum saya tunjukkan yang tadi yang dibacanya berbahasa Aramik itu, di situ bukan Allah. Bukan Allah ya teman-teman, saya tunjukkan nanti. Tapi gini, saya akan berdasarkan kitab suci. Paling tidak tunjukkan dalam kitab suci, menjelaskan ada dalilnya Tuhan Yesus HaMashiach itu berbahasa apa. Kalau saya bisa tunjukkan dulu nih. Ini buktinya kalau Tuhan Yesus HaMashiach ketika datang ke Israel dalam rupa seperti kita manusia, kepada orang Ibrani Tuhan Yesus HaMashiach berbahasa Ibrani. Tapi kalau kepada orang Yunani, Romawi, kepada Roma berbahasa Latin, kepada orang Yunani bisa berbahasa Yunani. Karena apa? Tuhan Yesus HaMashiach itu Tuhan yang mengerti semua bahasa. Namun waktu Tuhan Yesus HaMashiach aja berjumpa sama Rabi Saul di Kisah Para Rasul 9, dikonfirmasi oleh Rabi Saul di Kisah Para Rasul 26:14. Tuhan Yesus HaMashiach berbahasa apa kepada Rabi Saul? Ini dia. Dan ketika kami semuanya rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dan yang berkata dalam bahasa Ibrani. Ceder, selamat datang dalam kebenaran. Oke, jadi sesuai dengan yang tertulis saja. Baik, saya tunjukkan dulu Markus 12 ayat 29 yang berbahasa Aramaik. Apakah di situ ada Allah? Sungguh nekat kamu, Nandar. Saya buka kacamata ini, kayaknya gelap. Sampai menceng kacamatanya. Gelap. Ntar ya, saya buka dulu Markus 12. Terlalu berani kamu membawa terlalu berani ini. Justru saya paling berani. Nabi Musa menyembah Allah. Sungguh nekat kamu, Nandar. Sungguh nekat kamu. Baik. Disupport ya, teman-teman, disupport silakan dari dibacakan. Ini. Bantu tetap layar ya guys. Silakan. Untung kemarin udah beli ya. Itu kan saya juga punya. Ini kan yang kamu bacakan ini. Markus 12 saya. Ini apa ini? Ini kan yang kamu bacakan. Ini Maramo Aldo. Ayo kan, bingung kan. Sebentar, sabar, jangan kayak gitu.
Saya juga punya yang kamu baca. Ini punya Romo Aldo. Oke, nih, ini Albert teman-teman Romo ya. Ini Hmm. adalah kitab suci yang berbahasa Aramaik. Apakah di situ ada Allah di Markus 29 Coba ditunjukkan. Markus 12 ayat 29. Oke, bentar ya. Ini Sinandar ini suka bertakia, ini suka nambah-nambah. Nggak ada di situ Allah. Sedangkan si Aldo aja sudah memberikan edukasi Udah, kepada masyarakat jawab luas aja. untuk menghilangkan nama Allah di dalam kitab suci terjemahan orang Kristen. Ya. Ini teman-teman Markus 12 ya, ini ya. 12 ayat 29. Amach leh Yeshua kat mau men kulhon pudane sama Israel Maria Allahan Maria Hatna. Allahan bukan Allah ya Tuhan. Kena kon cecer kon. Ternyata Allah. Allahan Iya, Allahan, dia nggak ada Yahweh di ya situ. Tuhan. Hei, Baik, ada kata Allahan. Yahweh nggak di situ? sebentar, Ada sebentar. kata Yahweh nggak di situ? Sebentar dulu, jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Ada nggak kata Yod apa di situ? Maria, Baik, Yod saya Hevavi sama tunjukkan. saja. Ya, Maria, Yahweh Baik. sama saja. Mikana, Tunggu Mikana. dulu. sabar dulu, Baik, jangan silakan. kamu ini. Jadi teman-teman ini saya kasih tahu sama kalian ya. Itu Aldo aja itu sudah memberikan edukasi. Yang ini, oke saya ambil dulu kertas. Ya. Oke. Ini teman-teman, kata ini Allahan. Kena kon. Aduh, blunder. Ini teman-teman, oke mana itu saya lagi nih. Bingung. Udah apa Bukan dulu, apa bingung, dulu? kamu jangan begitu dong. Ya, cecer kon. Allah dengan Allah itu Cecer berbeda. kon. Nah, ini teman-teman, Malah begitu. Allah yang berbahasa Aramaik ini berbeda dengan Allah. Kalau Allah ini adalah proper name. Proper. Kalau ini bukan proper, ini adalah generik. Sehingga ini bisa diterjemahkan adalah Elohim. Kalau Allah nggak bisa diterjemahkan menjadi Elohim karena ini proper name. Allah dengan Allah berbeda, bahkan Allah pun berbeda ini. Apakah Allah dengan Allah bersama? Tidak. Jadi si Nandar ini berusaha menyamakan. Dia harus validasi dari kitab suci kita supaya nama Tuhannya sama dengan nama Tuhannya orang Israel. Kan sungguh nekat. Baik. Nah, sekarang Nandar tolong tunjukkan di mana Jangan ada kemana-mana nabi-nabi dulu, saya dari tanggapi yang Israel. Saya tanggapi dulu yang tadi, jangan Oh kemana-mana. enggak, kamu harus jawab nggak dulu mau. pertanyaan saya. Nggak Di mau mana dia. ada Saya satu tanggapi dulu, saja saya tanggapi nabi dulu. dari Israel? Jangan Saya kamu tanggapi dulu. takut, jangan takut. Saya Nandar, tanggapi jangan dulu, saya takut. sudah menjawab. Saya Nandar. tanggapi dulu. Mikana, saya Nandar, tanggapi bentar dulu dulu, ya. Nandar, jangan takut, Sabar Nandar. dulu Mikana, Sebentar sabar dulu, Nandar, jawab dulu pertanyaan saya. Mikana, sabar. Nanti saya tanggapi. Sebentar Sudah ditanggapi dari dulu, tadi. Nandar, please, ya. Apa? Gini loh, karena gini sampai sekarang aku penasaran dengan orang Muslim ini. Sebab gini ya, si Nandar sebelum berdiskusi sama saya tadi, sebelum kita langsung to the point menunjukkan dalil-dalil atau Baik. literasi, kan Nandar sering tuh mendoakan saya. Baik. Karena semoga kamu mendapat hidayah dari Allah. Bagaimana saya bisa mendapat Baik. hidayah dari Allah? Banyak sekali Muslim memang berkata seperti itu sama saya. Ya terima kasih doanya. Tapi gini, bagaimana saya bisa menyembah Allah sedangkan kalian mengimani ada 25 nabi dan nabi terakhir adalah Muhammad bagi kalian, dan Baik. ada 24 nabi lagi, dan semua nabi-nabi itu rata-rata dari Israel dan paling banyak dari Israel. Dan bahkan di dalam kitabmu banyak di situ Zakaria, Yahya, Yakub, Ishak, Sulaiman, Daud, Salomo ya. Kemudian juga Yunus, kemudian juga Musa. Itu kan semua orang Israel, orang Ibrani. Satu saja saudaraku, di mana ada tulisan dari nabi tersebut? Kamu kan nggak bisa tadi tunjukkan dari Baik. Nabi Musa dalam tulisannya dia menyembah Allah. Boleh. Atau ada Saya nabi yang tanggapi. lain dari Israel menulis kitab dan mengakui sendiri dia menyembah Allah. Baik. Oke, Baik. silakan. Saya tanggapi ya teman-teman ya. Ini saya akan
teman-teman, ini saya akan komparasi ya, saya akan komparasi di dalam 3 bahasa Markus 12 ayat ke-29. Ya. Mikana, aku tolong dong yang lain jangan dinaikin. Gimana sih? Sama kayak kemarin tuh Uniripa, biar kita enak. Malah naikkan yang lain. Hah? Kan saya naikin lagi Islam, saya naikin Islam. Enggak, jangan begitu. Ini kita belum selesai. Kan saya naikin Islam. Malah dinaikin. Kenapa Kan dinaikin yang lain? Kita selesaikan dulu ya. Biar enak. Kamu mau begitu? Kan Islam yang saya naikin. Iya, maksudnya ini kita selesaikan dulu. Setelah saya selesai nanti boleh sama yang lain. Oh ya udah, kita turunin dulu ya. Gimana sih, sama seperti Uniripa kemarin? Kenapa malah takut? Coba Hah? diturunkan dulu yang lain. Nanti setelah dengan saya baru siapapun terserah Mikana. Ini siapa RTV ini? Diturunkan dulu yang lain. Kenapa malah keroyokan? Udah satu aja. Dikit sama si Nandar ini Mikana. Abang gimana, Sendiri gimana? sudah mengakui Yesus tidak berbahasa Aramaik Timur. Udah. Teman-teman, kamu pakai ini pesita si Mikana Aramaik malah Timur. naikin yang lain. Aramaik Kita Barat selesaikan itu dulu ada sampai yang selesai, adalah bahasa baru Aramaik. nanti. Sabar Nandar, sabar Nandar. Malah Kita kan dinaikin kita yang di sini lain. diskusi. Adalah Iya. Nandar. Sabar, Aramaik Nandar. Timur itu bahasa di Syria. Aramaik Barat bahasa di Yerusalem. Beda, sama-sama bahasa Aramaik. Udah, gua tapi nggak beda debat sama lu lesikal. Lu on cam baru Gua Makanya lu debatnya jangan sama si paksa-paksa Mikana. kita pesita seakan-akan dikatakan Yesus. Teman-teman Karena ya, ini Aldo Mikana sendiri ketakutan menyatakan loh dinaikin tidak. yang lain. Tidak. Aldo sendiri menyatakan itu Yang nggak tidak punya dipakai. kompetensi, Bahkan, kenapa dinaikin yang Rasul lain? pun tidak menggunakan bahasa Aramaik Barat. Clear gitu Kenapa ya. dinaikin yang Dari lain, saya tanya? penulisnya sendiri. Kenapa Oke, dinaikin itu yang aja mau saya lain? sampaikan. Kita Jadi belum jangan selesai loh. Begini Nandar, dinaikin yang di lain. rumahmu aja banyak loh orang Islam Loh, naik, terus ada orang Kristen di situ saya doang. mau fokus Kenapa di rumah saya nggak Yaudah, boleh gini saya aja. naikin orang Oke, lain? sekarang gedein layar saya menunjukkan Ah, masa nggak boleh saya naikin orang lain? Kan baik rumah ya saya teman-teman ya, gimana sih? baik. Jadi Oke, tunjukkan. Oke, diam dulu kalian. Diam dulu. Diam dulu lu Lu nggak on cam lu. Diam dulu lu. Ya nggak apa-apa. 183 nggak apa-apa. Tapi dengarkan saya. Si John ini Islam, masa kamu mau lawan Islam? Udah John, turun dulu John. Kalau lu Islam ngapain lu naik? Janganlah, jangan kayak gitu. Saya Ya naikin John, si lu John. Islam ngapain lu Nah, naik? kenapa Turun, kamu turun, yang turun. suruh-suruh si John turun? Gimana sih kamu ini? Teman-teman, baik saya tunjukkan ya. Nah, ini saya tunjukkan di dalam Pesita Bible. Saya tunjukkan di dalam Pesita Bible Markus 12 ya. Markus 12. Ini naskah Pesita ya. Markus 12 ayat 29. Mana tadi? 29. Saya bacakan ya. Omar leh Yesu Morio walaupun Omar, dalam sabar, bahasa dengarkan. Aramaik, Dengarkan saya dulu. tetap bacanya Yesua. Gua mau baca. Yesua. Di situ tetap bacanya Yesua. Kamu tanya itu si Aldo. Si Eh, Aldo tuh tetap baca Yesua. bukan bahasa Ibrani ini, lu bisa baca Aramaik enggak? pun bacanya Yesua. Astagfirullahaladzim. Bahasa Aramaik pun bacanya Yesua. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kan tadi saya sudah tunjukkan tadi tetap bacanya Yesua. Astagfirullahaladzim, dikasih tahu malah. Loh, Aduh, Aldo gimana, aja dengarkan orang saya yang dulu. Ini sudah saya mau baca. paham bahasa Aramaik, beliau aja tetap baca Yesua. Jangan Astagfirullahaladzim. kamu ini Baik. Yesua yang ada kayak nikut yang apa itu tetap Baik, itu sekarang saya dibaca tanya sama Yesua. Mikana. Mikana, apa ini tanda baca apa ini? Dibacanya apa Udah ini? gini, aku kan terus terang aku nggak Lu bisa belajar berbahasa bahasa Aramaik, Aramaik tapi kan atau di sini tidak? saya bisa baca. Di sini sukun, Udah nggak nggak dibaca. usah kamu ini. Di sini sukun, nggak ada Aduh. tanda baca, nggak Hei, dibaca Yesua, itu tapi bacanya Yesu. tapi Yesua. Ini udah jelas bacanya kamu ini Yesua. dikasih tahu orang yang belajar. Bacanya Yesua. Aduh. Dipaksa dia. Padahal Sabar Yesus dulu, itu ini bahasa Yesua udah bacanya. 3 orang malah saya lagi mau Iya, baca Tuhan, malah. Yesua Ya udah bacanya, Yesua lah, udah kayak lah. Nah, Oke, les Yesua lah, teman-teman udah dikasih tahu ini ada sukun di sini, nggak ada tanda bacanya, nggak bacanya ada. Yesua. Astagfirullah, dikasih tahu ya udah. Gua salahin bacanya. Amakle Yesua. Aduh. Udah, baca. Omar leh Yesua kademoy min kulhun pukdone
Shema Israel Morio Alohan Morio Hatu. Bukan Oke. Alohan, makanya Amar dibaca Amor. Ya, kan? baik teman-teman, Israel teman-teman. dibaca Israel. Cuman ya kamu ini. Baik. Mikana. Alahan dibaca Mikana. biar mirip sama Sabar dulu. Tuhannya gitu loh. Gua boleh ngomong apa enggak? Sekarang saya tanya. Arab itu Allahu. Gini. Mikana. Gini sebenarnya ini dia Mikana. bermain di kata-kata. Amar dibaca Mikana. Amor, Israel dibaca Israel. Kalau gini aja, Alahan kalau dibaca ada si Aldo Allah. suruh naik. Kalau ada si Aldo suruh naik. Ya. Dia cari- Teman-teman, dia cari teman-teman, perlindungan perhatikan ya. Aldo. Tuh si Mikana udah bawa pasukan, tetapi pasukannya ini gimana sih? Ya nggak apa-apa lah kan di Ya rumah udah, juga gini, banyak Mikana, orang gini, juga. Mikana, Masa di rumah saya Mikana, nggak boleh banyak Mikana. orang sih? Mikana, teman-teman, saya tanya sama Mikana. Ya, Aramaik itu ada berapa Aramaik itu ada berapa cabang? Apa namanya? Baik, saya tanya sama RTP. Saya tanya kepada Anda, tolong Mikana gedein layar saya. Saya mau menunjukkan data. Tolong gedein layar saya. Baik ya. RTP yang saya baca ini Aramaik apa? Barat, timur? Timur, aksara timur. Baik, sekarang saya tanya. Gerak Baik, ini sabar dulu sudah, RTP. biar saya sampaikan. RTP, Di sabar dulu. Aramaik Barat. Baik, ada kata baik. Sabar dulu. Clear. Aramaik timur dan Aramaik barat bacaannya sama atau tidak? Hurufnya Aramaik timur dengan Aramaik barat bacaannya sama apa enggak? aksaranya. Saya nggak tanya aksaranya jelas berbeda nih. Mikana, teman-teman saya tunjukkan ya. Ini namanya Aramaik, ini saya jelaskan aja. Jangan dikecilkan layar saya ya. Teman-teman saya jelaskan. Aramaik itu ada 3. Dengarkan RTP, John, Mikana dengarkan. Aramaik itu ada 3. Ada Aramaik Serto, ada Aramaik Estrangelo, dan Aramaik Madenhoyo. Yang dibaca oleh Mikana itu Aramaik Estrangelo. Yang ditulis oleh si Aldo. Huruf dan bacaannya berbeda. Nih saya tunjukkan. Ini yang Mikana punya ya, saya juga punya teman-teman ya. Nah ini ya, ini Aramaik Nggak ada Estrangelo. yang kau bilang Sabar itu. dulu. Hei, Saya belum selesai. Saya jenis belum bahasa selesai. Aramaik itu berdasarkan periode. Saya belum selesai. Aram kuno, Aram tengah, Aram modern. Astagfirullah. Dan itu bacanya bukan Allah. Nggak ada bacanya Aduh, si Allah, Mikana, lu tapi bisa baca Allahan. Aramaik apa enggak? Allahan kan di sini Saya sudah mah ada. belajar Nggak usah Aramaik, kamu Mikana. Bisa pelintir-pelintir tunjukkan. kata-kata. Allah, Teman-teman ya. Allah dibaca Kamu Allah belajar Aramaik. supaya sama dengan Aduh, Tuhannya. saya tunjukkan dulu, sabar, saya ambil bukunya dulu. Jadi ahlinya toh. Iya. Merasa ahli. Udah ahlinya ini, udah bahas yang ahli berbahasa Aramaik yang menerjemahkan ini. Iya. Masa kamu Mikana pelintir-pelintir sabar, lagi? Mikana, ini gua tunjukkan Dia Mikana. baru belajar huruf langsung merasa ahli. Mikana. Teman-teman kita lihat ya. Udah gini-gini ya. Sabar dulu. Sabar. Apa Nandar, Nandar. Malah dikecilin. Nandar, dijawab dong pertanyaan malah saya. Udah dikecilin. jelas di situ nggak ada Allah. Takut ya. Nggak ada Kenapa? Allah di situ. Kamu belum punya sertifikat. Saya ini mau berdebat Ahli dengan bahasa siapa? Aramaik. Yang ini ngomong, yang itu ngomong. Loh, Saya baru mau kamu menunjukkan belajar perbedaannya. bahasa Aramaik, tapi kamu belum punya sertifikat. ahli Ye, bahasa sertifikat. Aramaik. Jadi, jangan Gak merasa perlu kamu sertifikat. pintar. Yang penting ada. Ya, sadar Levelnya keilmuannya. gimana? Jadi jangan merasa ahli loh kamu. Saya nggak ngerasa ahli, tapi saya bisa menunjukkan Ya, datanya. kenapa ngajarin orang? Loh, saya nggak ngajarin, saya akan tunjukkan faktanya, Kenapa datanya. ngomong saya belajar Aramaik loh? Teman-teman Biar apa? ini ya, lihat ya, si Mikana Pamer sudah nggak itu. sanggup lawan saya, naikkan yang lain, sementara yang lain juga nggak ngerti. Ini saya tunjukkan, Mikana, perbesar layar saya. Mikana Saya kasih malah naikin yang aja lain, bahasanya. udah nggak kuat menghadapi saya. Banyak guide itu pinter bahasa Loh, Inggris. Tapi Saya tidak menjadi berbicara ahli bahasa tentang Inggris. pinter bahasa. Kamu Saya yang baru berbicara ahli. tentang data. Data apa? Mikana, kenapa kamu pergi? Kapan kamu pernah dengar Aldo bilang nggak bahwa rasul-rasul tidak Malah menggunakan Aldo. bahasa Udah gini Tidak aja. pernah memanggil Gini Allah. aja. Tidak pernah Gua mau memanggil berdebat Allah. sama siapa ini? Oh
enggak gini, kita sama semua sharing di sini. Jadi gini. Kalau lu mau sharing dengan gua, izinkan gua menunjukkan grain layar saya. Karena kamu pintar Saya mau memplintir gitu menunjukkan loh. data. Enggak, kamu pintar memplintir. Saya mau menunjukkan data. Memang betul. Eh, Kita itu kok kan Taki nggak ya? bisa Ini baca bahasa datanya Aramaik, tapi ada. kan bisa Kok kita baca dibilang di sini kan. Di Taki sini ya? sudah ada, di sini sudah ada. Saya Itu lihat. Di Aramaik situ bacanya Estrangelo, Allah, bukan Aramaik Allah, Serto. bukan Allah. Bukan Ih. Allah. Mau saya tunjukkan apa enggak? Enggak, kamu suka memplintir. Ya kok Ya, betul. mempelintir, saya tunjukkan data Kamu kok suka mempelintir. memplintir. Israel, kamu baca Bang, Israel. Saya menunjukkan Masa data kok Israel dibilang dibaca mempelintir. Israel? Loh, saya Coba bayangin menunjukkan coba data teman-teman, kok Israel dipelintir. dibaca Israel. Yeay. Malahan dibaca Allah. Ya kan berarti dia akan memplintir. Kok mau itu bacaan Serto. Nih Teman-teman, kalau teman-teman. ada si Aldo, Cobalah. si Aldo suruh naik. Bener nggak yang saya katakan? Ada Aldo nggak? Coba di-share ke si Aldo nih. Walah. Teman-teman yang ada si Aldo, tolong Nih, lihat dulu, tolong guys, si Aldo guys. suruh naik. Masa Nanti si si Aldo. Nandar baca ini ya? Yang mana nih? Ini Israel, ini Israel dibaca Israel nih. Mikana, Alahan dibaca itu tulisan Estrangelo, bukan Serto. Yang saya baca Serto. Kalau Serto itu diakhiri dengan huruf O, kalau Estrangelo diakhiri dengan huruf A. Loh, kok Amar malah dibaca ketawa? Amok. Ini Yeshua. Ini Teman-teman, yang kalau ada si yang Aldo ini, suruh naik. Yeshua. Ya, Mikana. Teman-teman, kalau ada Bang Aldo, suruh Bang Aldo naik, biar beliau yang mengkonfirmasi bener nggak yang saya katakan. Ya kan kamu mau menyamakan di situ ada Allah, sementara nggak ada Allah di situ. Mikana, Bacaan, Maria itu adalah, aduh si Mikana ini udah nggak mau ini. pendekan Teman-teman, dari udah Maria, nyerah dia. Tuhan Yahweh. Oke, sekarang saya tanya sama RTP, di mana di dalam naskah Pesita ada kata Yahweh? Coba tunjukkan. Maria itu apa? Maria kok apa? Maria Yahweh itu. Mana ada Maria? Oh, tanya Aldo. Maria Yahweh itu. Aduh, ditunjukkan di mana datanya? Tanya Aldo. Baik, sendiri. teman-teman, coba Mikana gedein layar saya nanti saya baca. Maria. Teman-teman, ini mau saya bacakan dalam bahasa Ibrani-nya ada kata Yahweh. Ya. Maria itu apa? Maria ibunda Yesus. Ya. Malah Yahweh. Maria itu ibunda Yesus. Kok Maria dibilang Yahweh? Aduh, Maria kok dibilang Yahweh? Maria itu ibunda Yesus. Kok Maria adalah Yahweh? Aduh, ini Katolik kayaknya si RTP ini. Kok Maria adalah Maria dengan Yahweh? Maryam berbeda. Loh. Maria Baik, gini. dengan Maryam Udah gini aja, berbeda. tunjukkan, begini. Tunjukkan di dalam naskah Pesita ada kata Yahweh. Coba tunjukkan. Nih, saya boleh nggak layar saya dibesarin? Saya mau tunjukkan data nih. Boleh nggak layar saya dibesarin? Saya tunjukkan data perbandingannya. Ribet. Baik. Tanya aja sama Ini kanan. Maria Perhatikan. itu apa? Teman-teman, saya tunjukkan kepada kawan-kawan semuanya. Nih, ya. Nih, saya tunjukkan. Nih, saya baca yang dalam bahasa Ibrani dulu ya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus hukum yang bahasa Ibrani gimana? Sabar dulu makanya nih karena kenapa lu naikin yang lain? Gue itu berharap kita itu sama dengan kayak Uniripa kemarin. Udah, kamu jangan yang ngatur saya. Oke, dong. baik teman-teman Jangan ya, mau udah. naikin orang Dengarkan lain. Dengarkan saya. Di sini tertulis Ana Yesua hari Sonahi Sema Israel. Ada kata Yahweh nggak di sini? Coba dilihat. Ada kata Yahweh nggak RTP? Di dalam perjanjian baru tidak ada kata Yahweh. Itu Ini ada apa? Yod Ini Hevave di situ, Yod Hevave. ada. Kok RTP nggak ada? Itu apa? Itu bacanya Yod Hevave ada di situ huruf Yod Hevave. Kan kalau saya Oke, bacanya sabar dulu. Yahweh. Gini loh. Gini. Aduh. Dia minta Bisa langsung satu-satu letter atau tulisan tidak? Yahweh loh. Ya nggak ada. Bisa satu-satu atau tidak? Bisa satu-satu atau tidak? Oke, gini. Kamu Loh. maksa. Saya nggak maksa, saya Iya. menunjukkan data. Lagi kasihan Ada kamu kata ini. Yahweh di dalam berita dasa. Loh di situ ada Yod Hevave, huruf Yod Hevave itu kan dibaca Baik. Yahweh.
Baik, oke. Nah begini Sepakat Nandar, ya Mikana ya. begini Nandar. Sabar dulu, Dia minta Mikana. letterlek lo Mikana. Aduh, ya ampun, Nggak ada jadi lah. Jeporico begini Nandar, sih. sebentar dulu ya, Nandar. Teman-teman, Kalau dari- lihatlah Mikana, pelojotan. Ih, udah Malah jangan dinaikin framing, yang lain. jangan framing. Loh, framing orang sama Jangan ini Ripa framing. kemarin sampai selesai satu Jangan framing, versi satu. jangan framing. Malah Jangan jadi framing, kisruh jangan ini. framing. Aldo dari awal udah ngomong Aduh. jangan gunakan kata Allah karena itu sesembahan orang Arab. Iya. Itu kata Kita Masa dia nggak bahas si memaksa? Aldo, Masa kita kamu bahas memaksa? kitab suci. Allah itu dari sesembahan para nabi. Teman-teman, si Mikana, si Mikana kalau kemarin sama Uniripa sampai selesai satu Udah, lawan nggak satu, usah- lo sama nggak usah saya dinaikin nangis, yang nggak usah lain. curcol. Aduh. Udah Nggak usah begitu, curcol, Bang. iya kalau saya Ya Tuhan. ngomong didengarkan, lagi ngomong Nandar, nggak dipotong, usah lagi ngomong curcol. dipotong. Saya mau bicara ini. Sedih. Tuh, kok sedih? Saya mau bicara dipotong. Baik, Mikana. Gini kan, karena dia tahu kan saya harus Aduh, bikin si Mikana kodeks, ini ya gua kan? mau ngomong Sementara dipotong kan saya lagi. talentanya Mikana, itu dari kitab-kitab yang tertulis Mikana, gitu loh, yang perhatikan sudah ya. ada kejadian sampai Perhatikan, Wahyu perhatikan juga, ya, yang perhatikan sudah ya. berbahasa Mikana, Ibrani, situ coba kan bisa bacaan kita ya. lihat teks analisisnya. Mikana, Jadi dia berusaha perhatikan menyerang dulu. saya dengan Mikana, kodeks-kodeks. perhatikan Gitu. dulu. Duh, si Mikana sedia. Oke gini aja Nandar, Aduh. jawablah pertanyaan saya. Gak ada yang mau. Nggak, Ini bentar mau dulu, Bang. gimana ini diskusinya? Bang, bentar Satu-satu dulu, Bang. dong. Gimana gua mau nunjukkan data, baru ngomong udah di. Begini Nandar, karena tadi saya sudah nunjukin dalil-dalil Aduh. di dalam kitab suci, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Ya, itu Nabi kan dari Musa, naskah Leningrad tulisan Codex. mereka sendiri, itu tulisan mereka sendiri yang sudah diterjemahkan. Dan di situ mengakui menerima firman Ya, dari Bapa, Mikana. namanya adalah Yotevave. Mikana, biar kooperatif, coba. Kita kan Gini, belum selesai nih. Nandar. Kita kan belum selesai. Coba Nandar. yang lain si John sama si RTP ini Nandar, diturunkan Nandar. biar kita selesaikan. Kenapa si John Jangan dan si kamu RTP dong yang ngatur ikut-ikutan? rumah orang. Gini dong. Loh, saya Gini, nggak Nandar. mengatur, biar Aku dari kooperatif tadi diem. diselesaikan. Si John ngapain naik, si RTP ngapain naik, pansos aja ya Rande. Kok pansus bukan pansus mereka di sini? Saya menaikkan mereka. Emangnya Aku cuma dari kamu aja tadi yang nih boleh diem. naik? Nah, si Ya John bukan aja masalah diam diam dari atau tadi. tidak, maksud saya kita selesaikan Iya kan dulu aku dari biar. tadi diem Nat. Iya, Nat. kamu mau Ya, kalau debat, Kak- John. Tolonglah Emang saling harga kenapa menghargai. Kita Loh, selesaikan iya, dulu kayak kemarin. Kenapa? Karena Emang kalau begini, kalau saya Gini, tunjukkan bentar, data layar mohon maaf,